Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pada video yang inti, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Rayhan Al-Ghifari. Sekarang saya sedang studi di Universitas Singapura Bangsa Karawang, Fakultas Pertanian, Prodi Agri Bisnis, semester 4. Dan saya sekarang duduk di kelas 4C dengan NPM 1810631271. Video ini dibuat berlandaskan atas tugas mata kuliah saya, yaitu mata kuliah kewirausahaan dengan dosen pengampu Ibu Suhaini, SPMSI. Video ini akan menjelaskan tentang tahapan-tahapan serta proses perencanaan dan pengembangan sebuah produk. Yuk langsung saja. Pada kesempatan kali ini, video ini akan sedikit menjelaskan tentang tahapan-tahapan serta proses pengembangan suatu produk, yaitu produk pensil menjadi pengembangan produk pensil benih. Namun sebelum membahas tahapan-tahapan proses pengembangan pensil benih, ada baiknya kita tahu apa saja tahapan-tahapan untuk pengembangan suatu produk. Secara garis besar, tahapan-tahapan proses perencanaan dan pengembangan sebuah produk itu memiliki 5 tahapan. Yang pertama yaitu ada tahapan gagasan, yang kedua tahapan konsep, yang ketiga tahap pengembangan produk, yang keempat tahap uji pemasaran, dan yang kelima yaitu tahap komersialisasi. Tahapan pertama yaitu tahap gagasan. Semua orang di dunia hampir pasti pernah menggunakan alat tulis pensil ini. Namun ketika pensil ini terus digunakan sampai dirawat terus-menerus menjadi hingga kecil, pasti kita akan lantas membuangnya begitu saja. Dari kebiasaan inilah maka timbul adanya gagasan membuat suatu produk pengembangan dari pensil yang menjadikan pensil menjadi pensil benih. Maksudnya yaitu ketika pensil sudah tidak bisa digunakan kembali atau sudah pendek, pensil itu bisa ditanam dan akan menjadi sebuah bibit tanaman yang menghasilkan, dan tentunya ini lebih ramah lingkungan. Tahap kedua yaitu tahap konsep. Konsep pada pensil benih ini sangat sederhana. Desain dan bentuknya sama halnya seperti pensil biasanya, hanya saja dibuat sebuah lubang sebagai tempat benih nantinya. Kemudian ditutup dengan pita yang bisa larut di air, sehingga ketika kita menanamnya, pita itu akan larut dan benih itu akan tumbuh dengan sendirinya. Tahapan ketiga yaitu tahapan pengembangan produk. Sekilas, pensil benih ini tidak terlihat berbeda dengan pensil biasanya. Yang membedakan hanya pada ujungnya saja, tapi tanpa mengurangi nilai kegunaan dari pensil ini. Benih yang ada di dalam pensil benih ini akan tahan selama kurang lebih 8 bulan lamanya. Jadi, tidak perlu takut jikalau benihnya tidak akan tumbuh. Karena nilai tambahnya ini, pensil benih selain digunakan untuk alat tulis biasanya, bisa juga digunakan kita untuk sebagai souvenir ataupun sebagai hadiah untuk kita berikan kepada orang lain. Tahap yang keempat yaitu tahap uji pemasaran. Target utama pensil benih ini yaitu untuk semua kalangan, baik anak-anak, remaja, maupun dewasa. Selain itu, pensil ini dibanderol dengan harga yang tak jauh berbeda dengan pensil biasanya, yaitu kisaran Rp5.000 sampai Rp10.000. Pensil benih ini, kegunaan utamanya selain sebagai alat tulis, justru karena keunikannya inilah bisa menjadikan sebagai souvenir yang bisa kita jadikan hadiah untuk orang lain. Nah, ini tentu akan membuka pangsa lebih lebar karena jangkauan kategori di pasar nantinya akan jauh lebih lebar juga. Tahap 5 yaitu tahap komersialisasi. Setelah melalui tahap 4 tadi, kali ini pensil benih sudah dikomersilkan. Contohnya, pensil benih ini ada yang berasal dari luar negeri dengan brand Sprout yang berasal dari Jerman. Selain dari luar negeri, ada juga yang berasal dari lokal Indonesia, yaitu pengrajin pensil benih yang berasal dari Lembang, Bandung Barat. Kini produknya sudah banyak dipasarkan, baik secara offline maupun online
yang ada di berbagai e-commerce yang ada di Indonesia. Kesimpulannya, untuk pengembangan pensil benih ini, yaitu usaha pengembangan pensil benih layak untuk diusahakan. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun pengucapan kalimat, atau bahkan bisa jadi penjelasan yang kurang tepat, mohon dimaafkan. Tetaplah di rumah, tetap jaga kebersihan, tetap jaga kesehatan. Semoga wabah ini cepat terselesaikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.